Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fuad presentasi. Dan kali ini saya atau Bapak akan membagikan cara mengoperasikan komputer Windows 10 di tingkat dasar. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Setelah kalian menekan tombol power di komputer, maka yang muncul adalah tampilan seperti ini kira-kira. Ini adalah tampilan awal dari sistem operasi Windows 10. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, yang ada gambarnya ini adalah tampilan desktop. Ya, tampilan desktop. Dan tampilan ini bisa kalian ganti gambarnya jika kalian ingin. Kemudian yang kedua adalah yang bagian bawah ini. Yang dari ujung ke ujung ini dinamakan taskbar. Ya, ini adalah tempat atau lokasi kita untuk membariskan atau menempatkan aplikasi dan software seperti File Explorer, Google Chrome, Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengatur kecerahan dan volume. Kita atur volume dulu. Di sini ada icon seperti sound. Nah, ini bisa kita atur volumenya. Kita klik, kemudian bisa kita geser. Misalnya. Bisa kita perkecil dan perbesar. Kemudian kita bisa mengatur kecerahan dari layar komputer. Biasanya ada di bagian sini ya, di notification. Kalian klik expand. Nah, ini dikecilkan atau dicerahkan. Atur volume dan brightness atau kecerahan ini menurut standarnya atau menurut kalian cukup ya, jangan berlebihan atau terlalu redup. Kemudian di sini ada jam dan tanggal seperti kalender. Untuk kecerahan tadi, sebagian komputer ada di bagian sini kecerahannya, dan di bagian bawah sini sama saja pengaturannya. Ke kiri untuk perkecil, ke kanan untuk memperbesar. Selanjutnya kita ke start menu. Start menu ada di pojok kiri bawah. Nah, ini kalau kita klik, maka akan muncul banyak software atau aplikasi, karena di sini tempatnya kita mencarinya. Misalnya kita mau mencari Microsoft Word, kita ketikkan Word. Nah, ini. Atau kalian bisa cari melalui menu yang sebelah start menu ini, di search. Misalnya kalian cari Excel, tinggal diklik saja ikonnya. Atau kalian bisa menelusuri secara manual. Misalnya kalian mencari draw.io, atau setelah scroll akhirnya menemukan settings. Nah, apapun ikon yang ada di kiri sini bisa kalian tambahkan di menu tiles di sebelah kanan. Dan ini pun bisa kalian atur ukurannya, bisa diperbesar atau perkecil. Misalnya saya akan menambahkan Visio ke dalam tiles di sebelah kanan. Caranya mudah, kita klik kanan, pintu start. Nah, untuk menghilangkannya juga mudah, tinggal klik kanan, unpin from start. Kita atur lagi. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke File Explorer, di mana software atau aplikasi File Explorer ini adalah tempat untuk menempatkan, mengelola berbagai macam file yang ada di komputer. Dan File Explorer ini yang akan paling sering kita buka nantinya. Kalian ke search lagi, kemudian nah ini kebetulan sudah ada nih File Explorer. Atau kalau misalnya kalian tidak menemukannya, ketikkan File Explorer. Nah, kalau sudah ketemu, silahkan tinggal kalian klik. Nah, tampilan awalnya bisa seperti ini atau seperti ini. Ya, itu tergantung, sama aja. Misalnya yang ini ya. Nah, sebelum masuk ke File Explorer, kita perlu memahami fungsi dari ini ya. 3 ikon penting ini. Yang pertama adalah minimize. Untuk apa minimize? Ayo kita coba. Kemana hilangnya? Hilangnya ke taskbar tadi, tempat menaruh berbagai software yang sudah kita buka. Kita klik lagi. Nah, jadi minimize fungsinya untuk menyembunyikan sementara tampilan yang ada di layar desktop seharusnya itu masuk ke File Explorer. Jadi kita bisa membuka lebih dari satu, jadi bisa multitasking gitu ya. Kita klik lagi. Kemudian yang ini apa? Maximize, untuk memperbesar tampilannya sampai seukuran layar desktop full. Kita klik. Nah, tampilannya jadi satu layar penuh. Kita klik lagi, dan ini bisa kita atur secara manual ukurannya. Nih, kalau kalian lihat kursornya dan arahkan ke pojok sini, tampilannya berubah menjadi anak panah 2. Nah, ini bisa kita atur tampilannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Tinggal klik, kemudian tarik, perkecil, perbesar. Bawah pun juga bisa ya, kiri, atau di sudut-sudutnya, misalnya di sudut sini, sampai tampilannya seperti ini ya. Klik, kemudian tarik, perkecil, perbesar. Atau bisa kita buat separuh seperti ini di sebelah kanan atau sebelah kiri. Caranya, arahkan kursornya ke bagian atas, nih ke bagian sejajar dengan judul. Klik, kemudian tarik ke sebelah kanan sampai muncul sebuah bayangan seperti separuh ini. Lepas. Nah, muncul di bagian kanan. Dan File Explorer ini bisa kalian buka lebih dari satu jendela ya, satu jendela. Kita cari lagi File Explorer. Nah, seperti ini. Klik, tarik lagi ke sebelah kiri. Nah, jadi kita bisa membuka dua File Explorer secara bersamaan dengan cara kanan dan kiri seperti ini. Untuk saat ini kita coba satu saja. Ada berbagai macam file dan folder yang sudah disediakan oleh Windows sebenarnya. Misalnya di directory C atau directory D. Ini isinya banyak. Kalau kalian buka dengan double klik atau enter di keyboard. Tapi yang jadi fokus kita sekarang adalah di bagian sini ya. Desktop, dokumen, download, musik, picture, dan videos. Untuk desktop, ini ada di bagian desktop sini tadi. Misalnya, kalian buat folder atau file baru, itu nanti munculnya di bagian luar. Kita masuk ke dokumen. Ini adalah tempat yang sudah disediakan oleh Windows secara default atau secara bawaan untuk menempatkan file-file yang jenisnya dokumen. Seperti apa? Seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Kita akan belajar bagaimana cara membuat folder baru. Ini sudah ada folder yang saya buat sebelumnya. Kita akan membuat folder baru.
Cara paling mudah adalah klik kanan, bebas ya, yang kosong ini, klik kanan, kemudian pilih new, ke atas, pilih folder. Nah, kemudian kalian namakan foldernya menggunakan tombol di keyboard, misalnya nah ini folder baru ya. Cara yang lain untuk membuat folder adalah dengan pilih home di sini, kemudian pilih new folder. Nah, itu sama. Kita bisa membuat file baru apapun jenis yang telah disediakan. Misalnya kita buka, kita masuk ke folder baru tadi, kita mau membuat sebuah file txt misalnya, sebagai contoh aja. Sama seperti tadi, di sembarang tempat yang berwarna putih ini, kalian klik kanan, kemudian pilih new, dan kita pilih teks dokumen sebagai contoh. Nah, ini kalau sudah dinamain seperti ini, apakah bisa dinamain ulang? Bisa. Caranya, klik kanan, kemudian pilih rename. Kalian bisa ganti namanya. Itu untuk file. Untuk folder bagaimana? Bisa juga. Kalian tekan klik kanan sama ya, kemudian pilih rename. Nah, bisa. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy paste ya, atau kopas atau copy kemudian paste. Salin kemudian taruh. Itu adalah cara untuk menggandakan sebuah file atau folder beserta isinya. Kita akan coba untuk file ini tadi ya. Kalian klik kanan, kemudian pilih copy. Nah, ini sebenarnya ada dua ya fiturnya. Copy itu untuk menyalin, cut itu untuk memindah. Apa bedanya? Kita coba nanti. Kita copy, kemudian kita kembali. Ya, kembalinya bagaimana ya? Kembalinya seperti ini ya. Kita pilih yang ini tadi. Atau kalian tekan backspace pada keyboard, itu sama. Kita pindahkan ke folder yang kedua ini ya. Untuk mempastenya, kalian klik kanan sama, kemudian pilih paste. Yang paste biasa ini. Jangan yang paste shortcut. Paste. Nah, sekarang sudah tergandakan atau tersalinkan. Untuk fitur cut yang ini tadi, kita coba cut. Nah, di sini filenya akan bershadow ya, atau ngeblur istilahnya. Kembali, kita pastekan di luar. Nah, kita masuk lagi ke new folder. Tuh, kemana hilangnya? Nah, jadi perbedaan dari cut dan copy itu adalah kalau copy itu menyalin atau menggandakan, jadi file yang pertama tadi kita gandakan saja. Kalau cut itu memindah. Untuk teknik cut dan copy ini sebenarnya ada cara paling mudah dan cepat menggunakan tombol keyboardnya, dan itu sebenarnya sudah sering kita gunakan. Kita klik sebuah file yang ingin kita cut ya, misalnya. Kalau cut itu menekan tombol Ctrl X pada keyboard atau Ctrl lalu X. Kita pindahkan misalnya. Untuk mempaste, kita tekan tombol kombinasi Ctrl atau Ctrl, kemudian V. Ya, V ya, yang di sebelah kanannya C.
Untuk mengcopy, kita tekan tombol kombinasi Ctrl C. Kemudian untuk mempastenya kita sama ya, tekan Ctrl V. Nah, seperti itu. Untuk menghapus sebuah file, cukup klik kanan, kemudian pilih delete ya. Nah, itu untuk menghapus. Untuk folder seperti apa? Sama. Kita klik kanan, kemudian delete. Ada tombol kombinasi juga untuk menghapus ini. Caranya kalian klik folder atau file yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol delete. Nah, tombol delete itu letaknya ada di pojok kanan atas biasanya. Selanjutnya, langkah terakhir adalah menutup sebuah jendela software atau aplikasi. Caranya, kalian ke pojok kanan atas ini, kemudian pilih yang tanda silang. Ini untuk close ya, untuk keluar. Kita klik. Nah, kita kembali ke layar desktop. Jika kalian tidak ingin bolak-balik mencari sebuah file atau aplikasi yang lain, tidak perlu mencarinya seperti ini, diketikkan satu-satu. Kita cukup klik kanan sebuah software yang ingin kita tanamkan atau tempatkan khusus di taskbar ya. Misalnya sebuah file explorer ini tadi, kita klik kanan. Nah, tadi pintu start sudah ya, sekarang kita bisa pintu taskbar. Nah, maka di taskbar akan tertanam atau ditempatkan software yang sudah kita pasang tadi. Jadi kita tinggal klik saja, klik kiri, maka file explorer langsung terbuka. Baik, saya rasa cukup sekian pengoperasian dasar komputer Windows 10 part 1. Insya Allah part 2 nya lanjut nanti. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua paham apa yang saya jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah mensupport channel Ford Presentasi. Kita insya Allah bisa bertemu lagi, lanjut lagi di video part 2 nanti. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.